Assalamualaikum YouTube, kembali lagi saya Novan XB. Kali ini adalah Toyota Land Cruiser 200 dengan tipe VXR. Harga OTL Jakarta untuk mobil ini adalah 2,477 miliar rupiah. Anda minat untuk mobil ini, saya akan hubungi Mbak Ana Wahana yang nomor kontaknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah. Untuk headlamp sudah pakai proyektor LED 2 buah dengan LED DL di bawahnya, tapi sayangnya lampu seng itu masih menggunakan bohlam. Ada headlight washer, di bawahnya ada lampu kabut depan, kristal multi reflektor LED, sama ada corner sensor 2 titik. Ada add-on body kit untuk bumper depan dengan list chrome untuk tipe VXL saja ya. Ada list chrome 4 buah di grill depan yang nyambung ke lampu utama. Dan di bawah logo Toyota ada kamera depan untuk kamera 360 derajat. Nah, ngomong-ngomong soal logo Toyota ini 2D ya, bukan 3D. Kenapa? Karena di belakangnya ada sensor untuk forward collision alert dan macam-macamnya. Untuk mesin, dia pakai mesin diesel berkode 1 VD-FTV 4500 cc V8 turbo dengan teknologi command direct injection atau Toyota disebut juga dengan D4D dengan output tenaga sebesar 235 PS dan torsi yang sangat mantap 62,8 kgm. Bagusnya uang mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin, plus ada peredamnya dan sudah hidrolik juga. Nah, di sini ada air scoop-nya ya, tapi sayangnya ini air scoop-nya ini dummy aja. Nah, mesin ini disalurkan ke 4 roda atau 4-wheel drive. Untuk velg berukuran 20 inci warna silver ya, dengan profil ban 285/50 L20. Mereknya adalah Dunlop Grand-Tech PT2A. Rem depan maupun rem belakang itu udah pakai cakram dengan suspensi depan maupun belakang itu motoring dengan adanya air suspension terintegrasi di suspensinya. Ada side body molding chrome dengan tulisan Land Cruiser. Ada side step, kaca spion warna body dengan lampu sein LED. Nah, di bawah kaca spion ada kamera samping untuk kamera 360 derajat. Ada list chrome di sekeliling jendela dan ada roof rail warna hitam di atasnya. Door handle chrome ya dengan mode tarik dengan akses smart key di sisi pintu pengemudi. Yuk kita lihat interiornya. Untuk doorting depan dibawahi dengan soft touch di atas, kulit di tengah dan di armrest dengan gear stitching warna abu-abu. Tapi kalau bawahnya plastik dengan panel silver di hand grip, sama ada panel kayu dan list chrome. Ada door handle silver yang sangat panjang. Ada 3% memory settings untuk pengaturan bangku pengemudi yang sudah elektrik. Di tengah sini ada pengunci jendela, pengunci pintu, dan pengaturan jendela yang sudah tertulis all auto ya. Di bawahnya ada speaker dengan premium JBL sintetis, bak botol, door paket, sama lampu di pintu. Ada seal plate bertulisan Land Cruiser di depan. Transmisi otomatis 2 pedal dengan footrest. Ada airbag di sisi lutut pengemudi. Ada tuas pembuka tangki bensin. Ada tuas pembuka kap mesin. Ada cup holder. Ada tombol untuk mengaktifkan headlight washer, parkir sensor. Ada tombol untuk mengaktifkan automatic high beam. Nah, tombol ini untuk mematikan roll over side curtain airbag. Yang artinya nih, side curtain airbag-nya itu akan otomatis keluar kalau mobil Anda akan mau kebalik. Ada pengaturan kaca spion dengan auto folding juga. Finishing AC ada list chrome ya. Ada tombol auto trip sama ada pengaturan dimmer juga. Untuk bahan dashboard soft touch ya. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Ini penampakan instrumen clusternya. Nah, di tengah instrumen cluster ada layar MID full color berukuran 4,2 inci. Setirnya 4 palang dibautih dengan kulit dengan panel kayu di atas dan di bawah. Ada bag di
sisi pengemudi. Nah, airbag untuk Toyota Land Cruiser 200 ini ada 9 sampai ke pilar. Di kemudi setir di sebelah kanan ada pengaturan MID, sedangkan di sebelah kiri ada audio steering switch lengkap juga dengan Bluetooth teleponi dan voice control. Di belakang kemudi setir di sebelah kiri ada pengaturan wiper yang sudah auto yang bisa Anda tutup waktunya. Sedangkan di sebelah kanan ada pengaturan lampu sein, lampu utama, ada lampu kabut depan yang canggihnya, lampu utamanya sudah auto juga. Dan di bawahnya ada pengaturan cruise control juga. Untuk pengaturan setir dan electric tilt dan teleskopik. Nah, untuk kontrolnya dengan tinggal congkel tuas ini. Ada tombol untuk mengaktifkan kamera 360 derajat. Tombol idle up ini untuk menaikkan putaran mesin seperti pada mesin diesel pada umumnya. Ada tombol untuk menonaktifkan power back door, sama ada tombol untuk buka tutup pintu bagasi elektrik. Nah, kalau dengkul yang saya sentuh ini dibantu dengan soft pad kulit dengan di-stitching, jadi nyaman banget kalau pas lagi mengistirahatkan dengkul Anda. Ada push button ignition. Head unit sudah terintegrasi dengan layar sentuh bukan 8 inci, input USB, aux in, iPod, Bluetooth, CD, navigasi, dan memiliki JBL Synthetis Premium Sound System sebanyak 11 speaker. Ada tombol hazard. Nah, ini ada tulisan JBL Synthetisnya untuk audio sistemnya. Ada slot CD playernya juga loh. AC sudah quad zone ya, jadi di sisi pengemudi, sisi penumpang depan sama penumpang baris keduanya itu bisa set sudahnya masing-masing. Ada wireless charging sama ada power outlet. Ada port USB dan aux. Ada kursi pemanas dan kursi pendingin baik untuk di sisi pengemudi dan di sisi penumpang depan, sama ada pemanas setir. Transmisi otomatis 6 speed dengan sport mode dan Tiptronic manual shifting, walaupun bebanannya pedal shift ya. Ada pengaturan 4-wheel drive. Nah, tombol ini untuk naik turunin air suspensionnya. Nah, tombol ini untuk menonaktifkan air suspensionnya. Ada tombol untuk nyelamatin turn assist. Ada crowd control yang bisa Anda ngatur intensitasnya dengan knop ini. Ada ECT second yang artinya itu mobilnya itu akan start di gigi kedua biar nggak slip bannya di kondisi yang jalannya di sini ya. Ada differential lock, ada stability control, sama ada perbedaan mode, ada eco, comfort, normal, dan sport. Park brake mode hidrolik dan jung chrome. Ada 2 buah cup holder yang bisa Anda atur. Nah, kayak gini. Armrest kulit ya dengan listing. Nah, armrestnya ini bisa Anda angkat untuk mengakses konsol tengah 2 level. Ada di level bawahnya yang sekaligus digunakan sebagai cool box, jadi makanan dan minumannya bisa tetap dingin. Nah, cara mengaktifkan cool boxnya dengan pencet tombol ini. Dan di level atasnya, nah kayak gini, untuk naruh uang dan segala macam. Untuk jok, bahannya kulit warna hitam dengan motif perforated di tengah. Nah, itu tuh ada airbag di sisi bangku depan, seat belt tuh bangku depan dengan head adjuster, hand grip mode detect, ada airbag di pilar A, kan? Yep. Sama dapat hand grip mode fix di pilar A, baik itu di sisi pengemudi dan di sisi penumpang depan. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan kaca dan lampu, sama ada sun visor cadangan. Nah, kayak gini. Rear mirror sudah auto dimming. Ada tempat penyimpanan kacamata. Ada lampu kabin untuk bagian depan yang sudah LED. Nah, 2 saklar ini untuk kontrol sunroof. Nah, sunroofnya berada di atas sini. Tapi sayangnya ini modelnya masih biasa ya, bukan panoramik. Nah, kalau sinar matanya tidak menyinari ke dalam kabin, Anda bisa tutup sunroofnya dengan shade ini. Sun visor sisi pengemudi lengkap dengan kaca, lampu, sama ada sun visor cadangan juga. Plus hand grip 2 bagian ya, ada di bagian atas sama di bagian pilar A di situ. Ada tweeter di pilar A dan di dashboard, ada bag di sisi penumpang depan, ada panel kayu dan list receiver di dashboard sisi penumpang depan. Logo box sudah ada penguncinya. Tambahkan soft opening. Nah, ini ada 2 level ya, ada di level atas sama di level bawah. Ini layout dari door trimnya. Oke, yuk kita balik ke bangku baris kedua.
Untuk pengaturan bangku pengumbininya elektrik yang sudah kebiang tadi dengan two-way lumbar support. Ada akses smart key di sisi pintu belakang juga. Dua tin di belakang senada kayak pintu depannya, termasuk ada panel kayu kulit di tengah dan di armrest, tapi minus list chrome di bawahnya ya. Di bawahnya ada speaker, bak botol, door pocket, sama lampu di pintu. Sementara di atasnya ada pengaturan jendela, door handle saver, dan tweeter. Duduk di bangku baris kedua, saya akan tutup pintu belakangnya dulu biar nggak berisik. Yap, saya tingginya 167 cm, kolang kaki lega, begitu bolong kepalanya. Nah, bangku baris kedua untuk Toyota Land Cruiser 200 ini bisa di sliding. Ini sekarang posisi yang paling mundur. Kalau ini posisi yang paling maju. Jarak slidingnya ini lumayan jauh ya. Kalau posisi yang maju aja ini masih lega. Ada tempat penyimpanan pocket di belakang bangku depan di kedua sisi dengan mode neck. Sama ada rear seat entertainment system. Ada ventilasi AC untuk bangku baris kedua. Dan yang ini nih untuk pengaturan AC belakangnya bisa di sini. 2 zone loh, bahkan Anda bisa ngatur temperaturnya secara individual ya. Tapi perbedaan mode sama fan speaker itu gabung. Dari bangku baris kedua di kedua sisi ada kedapatan kursi pemanas juga. Ada pengaturan volume sama headset jack secara individual. Nah, di tengahnya ada port aux sama port HDMI untuk colokin ke rear seat entertainment system. Dan di bawahnya lagi ada power outlet. Nah, lantainya ini hampir rata ya. Dan ini penampakan dashboardnya dari penumpang belakang. Menurut saya sih desain dashboardnya ini kelihatan lumayan jadul ya. Kenapa? Karena Toyota Land Cruiser 200 ini belum pernah ganti model dari tahun 2008. Di atas ini ada lampu kabin yang sudah LED. Handgate tuh bangku baris kedua model retract dengan kait, sama ada ventilasi AC di setiap row. CPU tuh bangku baris kedua lengkap dengan head adjuster seperti yang ada di bangku depan. Ada airbag di pilar C. Headrest tuh bangku baris kedua ada serbo tiga-tiganya termasuk di bangku tengah. Ada mesh tuh bangku baris kedua. Nah, kayak gini dengan akomodasi tempat penyimpanan, sama ada slot untuk naruh remote untuk rear seat entertainment system dan 2 buah cup holder. Di bangku baris kedua ada dapat ISOFIX dan memiliki lipatan 40-60 dan bahkan bisa Anda recline. Kalau di sebelah kanan ini posisi yang tegak, kalau di sebelah kiri sini posisi yang rebah. Nah, cara reclining-nya tinggal tarik tuasnya di sini. Oke, yuk kita balik ke bangku baris ketiga. Untuk mengakses ke bangku baris ketiga, tinggal tarik tuasnya di sini. Ini pakai multimeternya Wantas Tumble. Oke, sekarang saya sudah berada di bangku baris ketiga. Kalau langkah kaki tergantung dari bangku baris keduanya maju atau mundur sama posisinya di rebah, din atau ditegakin. Bisa sempit kayak gini, bisa lega. Kolong kepala masih ada sisa. Tapi paha saya nih tidak disangga dengan sangat baik. Jadi bangku baris ketiga ini cocok buat anak kecil saja. Akomodasinya di sebelah kanan ada 2 buah cup holder sama ada tempat penyimpanan. Sama ada subwoofer juga. Kalau di sebelah kiri sama ya. CPU tuh bangku baris ketiga masih kelihatan tonjolannya. Tapi bagusnya ini bangku baris ketiga ini udah dapat handgate mode retract. Headrest tuh bangku baris ketiga ada sebut tiga-tiganya ya. Kenapa? Karena Anda bisa duduk bertiga di bangku baris ketiga ini. Nah, kalau bangku tengah pada bangku baris ketiganya agak ada orang, Anda bisa copotin headrestnya. Di atas ini ada lampu kabin juga tuh bangku baris ketiga. Nah, bangku baris ketiganya ini memiliki lipatan 50-50 dan bahkan bisa Anda recline. Nah, cara recline-nya tinggal tarik tuasnya di sini. Oke, yuk kita balik ke bagasi. Yang belakangnya sudah biang tadi ya, cakram. Nah, sebelum ke belakang, yuk kita nyalakan lampu kecil dan lampu hazardnya. Jadi selain dari stop lampnya sudah LED
tebal ya untuk lampu kecil. Kalau lampu lainnya itu sudah LED titik-titik. Tapi sayangnya untuk lampu sein sama lampu bunyinya itu masih menggunakan bohlam. Ada emblem V8, ada perempatan wheel fog lamp sama reflektor, ada sensor parkir belakang 4 titik, add-on body kit untuk bumper belakang, ada kamera mundur, ada tulisan line pusher, ada emblem VXA di sebelah kiri, ada wiper belakang, defogger belakang, rear upper spoiler, high mount fog lamp, dan painted glass antenya yang berada di sebelah kanan situ. Kelihatan kan? Yap. Nah, kalau mau buka pintu bagasi, pertama Anda harus buka pintu bagasi bagian atas dulu yang sudah elektrik. Nah, kayak gini. Nah, plat nomornya itu sudah LED ya, by the way. Dan tarik handle-nya di sini untuk nurunin pintu bagasi bagian bawahnya. Bagasinya kalau bangku baris ketiganya tegakin, lumayan sih. Nah, kalau mau menambah uang bagasi lagi, Anda bisa melipat bangku baris ketiganya ke atas. Ini caranya sangat mudah sekali, tinggal congkel tuasnya ini untuk lipat headrestnya ke depan. Nah, kayak gini, dan tarik strapnya di sini. Nah, kayak gini. Habis itu tinggal tarik tuasnya di sini untuk lipat dudukannya. Nah, kayak gini. Ini versi 50-nya. Di sebelah kiri ada power outlet. Nah, di pintu bagasi bagian bawah ada tempat penyimpanan di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan ada tempat penyimpanan toolkit. Nah, kayak gitu. Nah, kalau mau menutup pintu bagasi, pertama pastikan pintu bagasi bagian bawahnya ditutup. Kayak gini. Dan nutup pintu bagasi bagian atas dengan pencet tombol ini. Nah, kayak gini. Nah, by the way, pintu bagasinya itu dibelah menjadi dua untuk Toyota Land Cruiser 200i. Sama persis seperti yang ada di BMW X7 yang sudah saya bikin video induktornya. Ini desain dari belakang dari Toyota Land Cruiser 200 tipe VXR. Ada akses marquee di sisi pintu penumpang depan juga. Ini layout dari dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan bangku penumpang depannya elektrik juga, tapi minus two-way lumbar support dan 3% memory setting yang ada di sisi bangku pengemudi. Oke, demikian video induktor dari Toyota Land Cruiser tipe VXR. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye teman-teman.